Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita serap ilmunya dan kita bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang bisa menghadiri di kegiatan ini, juga Bapak Ibu Guru yang menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu Guru sekalian, bahwa pada hari yang berbahagia ini teman kita yaitu Pak Alpi Munajah SPD dalam proses pelatihan calon guru penggerak ini juga sebuah aksi nyata dari tugas pendidikan calon guru penggerak itu ada untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari di sekolah, khususnya mengenai budaya positif baik bagi diri kita, baik bagi kita berkomunikasi dengan teman maupun kita dengan anak-anak atau antar anak-anak itu sendiri. Mudah-mudahan ilmu yang akan Pak Alpi sampaikan, dan juga sebenarnya sudah beberapa Pak Alpi coba ya, kalau berdiskusi dengan saya, Pak Alpi dengan teman-teman yang lain, beliau sudah mencoba dengan khususnya dengan siswa ya, bagaimana berkomunikasi dengan siswa, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bahwa oh ternyata kalau toh yang tidak kita bayangkan ini menjadi sesuatu hal yang bisa diselesaikan masalah-masalah tersebut gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan ini sekolah kita semakin baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita melanjut kepada sambutan ibu dan acara yang lainnya, mari kita sama-sama acara ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua karena telah menghadiri undangan yang telah saya share di grup ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua dapat memetik berbagai macam manfaat di dalamnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tertera dalam undangan bahwa pada hari ini ada dua agenda kegiatan. Yang pertama seminar tentang budaya positif sebagai aksi nyata dari Pak Alpi dalam prosesnya sebagai guru penggerak ya. Salah satu rangkaiannya adalah aksi nyata ya Pak Alpi mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua apa yang telah Pak Alpi dapatkan di program guru penggerak. Mohon Bapak Ibu diikuti dengan baik. Saya yakin ada berbagai hal positif yang bisa kita ambil dan bisa kita aplikasikan dalam tugas seharian kita sebagai pendidik ya, di dalam tentunya pembelajaran sehari-hari. Terima kasih Ibu. Bapak-bapak, Ibu, sepertinya hari ini waktu kita memang barusan ada beberapa kendala. Mudah-mudahan kedepannya dalam perjalanan ini semakin lancar. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Alpi. Mana Pak Alpi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormat, Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan semua yang saya hormati. Di sini izinkan saya bukan sebagai pemateri, sebetulnya hanya sebagai pembagi ilmu
yang saya sudah dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Izinkan saya nanti akan membagikan sedikit ilmu tentang apa itu budaya positif. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan, atas kehadiran Bapak Ibu yang mungkin ini menyita waktu beberapa menit atau beberapa puluh menit untuk kita akan mendapatkan mudah-mudahan ilmu yang nanti saya berikan atau saya bagikan di sharing mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Ibu dan Bapak semuanya. Amin. Di sini mungkin saya langsung saja ke pokok yaitu budaya positif. Nah, apa yang akan kita dapatkan hari ini? Kita mungkin akan mendapatkan perubahan pada paradigma belajar, disiplin positif yang kayak gimana, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Selama 2 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak, mungkin ini yang nanti ibu bapak akan merasakan hebatnya materi-materi ini atau mungkin isi dari materi ini seperti apa. Oke, Bapak Ibu mohon untuk disimak videonya. Ini hanya gambaran kita memperlakukan bullying itu seperti apa. Ibu bapak merinding sekali seperti itu, bahwa kalau kita melihat diri dari sisinya saja, tidak dari sisi mungkin latar belakangnya, barusan mungkin ini si murid ini membutuhkan penanganan yang sangat hebat sekali, sama mungkin persis dengan siswa kita ada yang seperti ini. Hanya orang yang boleh datang ke guru ya, penanganannya khusus. Tapi mudah-mudahan setelah tahu ini ada cara penanganannya, kita bisa melakukan penanganan oleh kita sendiri, insya Allah. Ya. Nah di sini ada pertanyaan, apa yang salah? Siapa yang salah? Apakah gurunya yang salah? Keluar kamu? Atau muridnya yang salah? Membentak juga mungkin? Nanti kita jawab ya, nanti di link saya berikan, nanti ada pertanyaan dijawab. Tapi videonya yang ini ya, namanya video aksi reaksi. Masih ingat ya videonya? Ke gambar, masih ke gambar seperti itu. Dilanjutkan. Nah, sekarang silakan cari pasangan terdekat, maka silakan. Bahasanya kita yang memegang kertas, pernah kertasnya, dan dia tidak memegang kertas, kau kertasnya. Tenang dulu.
Ya, sudah Ibu Bapak. Oke, terima kasih Ibu Bapak, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Hai, tenang. Ya, oke, coba mohon perhatiannya dulu sebentar. Ada nggak yang berhasil? Ada. Semuanya tidak berhasil? Tidak. Berarti Tadi meminta. apa nonton? Ya, ya. Oke, berarti. Enggak, cuma begini aja takut dia udah dipegang. Oh, jadi benar. Ada trik saya. Oh, siap, bagus. Oke, terima kasih. Benar. Iya cinta ya. Nah, oke, berarti kan ya. Nanti juga ini ada di dalam yang Ibu Bapak harus kerjakan. Nomor 1 ya, apakah Anda atau B itu temannya ya membuka kepalan tangan Anda? Alasannya kenapa? Coba yang tidak membuka, ini semuanya tidak membuka ya? Tidak. Oke, 1 orang yang bisa menjawab kenapa alasannya tidak membuka. Alasannya? Ya karena tidak mau diambil. Ya, karena tidak mau diambil sama temannya. Iya takut kan saya masukin begini. Oh, jadi Ibu Dewi menyerah gitu. Oh, menyerah. Oke, siap, terima kasih. Jadi sesuatu itu harus pakai trik. Oke, siap, alhamdulillah. Nanti ada jawaban di sana ya. Oke, selanjutnya perhatikan. Yang kedua, nih, dalam kegiatan ini nomor 3 ya. Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Dia sendiri ya? Yang pegang. Berarti yang lain bisa nggak mengontrol kita? Tidak bisa. Bisa nggak? Di sisi lain bisa, di sisi lain juga tidak bisa. Oke, berarti tergantung apa itu? Situasi dan kondisinya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah ternyata ya Ibu Bapak, kenapa mungkin saya melakukan hal ini? Karena ini akan berhubungan dengan murid kita. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat di sini ada kontrol. Nah ini menurut orang Inggris juga orang mana gitu? Stephen. Ya di sana ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada stimulus, paradigma stimulus dengan respon pendekatan teori kontrol. Kita akan belajar tentang teori kontrol karena kita mindsetnya itu beda. Kalau misalkan paradigma stimulus itu mindsetnya seperti apa? Kalau pendekatan teori kontrol itu mindsetnya seperti apa? Jadi pemikirannya itu beda. Ya, mungkin Ibu Bapak tadi pemikirannya masih dalam stimulus respon, kan? Ku abdi di piwaran langsung respon kan gitu kan seperti itu. Nah, kita nanti masuknya ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat, bisa dilihat di sini bahwa stimulus respon dengan teori kontrol itu beda cara pandangnya untuk mempengaruhi seseorang itu beda. Kalau stimulus respon, misalkan yang pertama nih, realitas kebutuhan kita sama, jadi orang menganggap kebutuhan itu orang bisa luakan sama. Padahal mah realitasnya kebutuhan kita beda. Mungkin dari arti bahagia juga beda. Misalkan saya pribadi, saya bahagia kalau saya badannya agak tambahan dikit daging. Saya. Tapi misalkan kalau Pak Iman bahagia kalau seperti itu mungkin itu. Pemirsa ngalih bayar nunggu kami tapi kalau kabulen harus biasa. Mungkin seperti itu contoh-contoh lagi. Ya. Nah, nanti di sini juga ada, kita lihat. Nah, mungkin di sini. Nah, yang kita yang selalu kita yang salah penafsiran ada di sini nih.
Kalau menurut saya, coba lihat. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sebagai guru, tadi juga saya udah praktekkan ke anak-anak. Minum praktek sama yang budak teh. Jadi bahwa mereka tuh melakukan kesalahan, kurang itu dianggap itu keburuk itu salah. Padahal apa? Ini kalau kita lihat kepada teori kontrol adalah ini. Jadi semua perilaku yang dilakukan kita atau murid kita itu mempunyai tujuan. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, lamun ayah budak misalkan alasan nanti KWC wae, itu kan buruk sebetulnya, ya. Kita jangan menganggap itu sebagai kesalahan, tetapi kita lihat dulu, naon sih tujuannya budak kita KWC wae? Apakah emang benar dia teh? Atau misalkan alasannya itu mau jajan ke kantin atau apa, itu kan ada, ya seperti itu. Ya, jadi ini semuanya kita nanti mudah-mudahan semuanya kita masuk ke teori. Nah, ya lagi di sini, ya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal yang bisa dilakukan. Benar enggak? Pada yang dipaksa atau yang dirayu kan biasanya dirayu. Oke, orang udah jajan. Siapa mereka? Pasti seperti itu. Tapi kalau gagal pasti dipaksa seperti itu. Ya, tapi kalau menurut teori kontrol itu adalah harus adanya apa? Nah ini kolaborasi. Jadi menurut ayana misalkan saya pribadi itu mengajar bahasa Inggris itu kalau yang anak-anak baru itu sangat susah sekali. Dipaksa, diolah tetap bisa, dipaksa masih kayak bisa. Berarti wayahnya kita ubah. Stimulusnya bukan stimulus respons, tetapi teori kontrol. Kita berkolaborasi. Seperti saya kemarin contohkan. Udah masuk main kapalan kan itu. Di kelasnya tuh main kapalan, kurang dipaksakan, dicarekan apa di rumah tetap bandel. Udah aja kita kolaborasi aja. Saya dapat masuk, dia juga dapat masuk ke saya. Jadi nyambung nanti. Nah ini sebetulnya kontrol itu dapat terwujud kalau kitanya sendiri lah gurunya itu adalah bisa memaknai dengan disiplin positif. Oke, kamu tadi baca. Coba ada yang sama nggak dengan saya waktu sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak? Apa arti disiplin itu? Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Oke, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Biasanya kalau tidak disiplin apa yang dilakukan? Tidak sesuai dengan aturan. Oke, siap, terima kasih. Nah, contoh saya pribadi sebelum tahu bahwa disiplin itu apa, saya memaknai disiplin itu adalah sesuatu yang dijadwalkan atau sesuatu yang berhubungan dengan waktu. Yang kebiasaan kita dulu aja lihat. Kebiasaan kita dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan sieun. Ya, jadi misalkan sok bangun jam 4, bangun tuh masak kayak gitu. Disiplin itu seperti apa yang harusnya adalah lihat. Sebetulnya disiplin kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kalau ada kemerdekaan berarti ada disiplin. Tuh, ya udah ada kata merdeka kan bebas. Tapi disiplin, nah seperti itu bedanya di sana. Ya, Dian Gerson di sini memaparkan bahwa disiplin itu artinya belajar. Kalau di sini mah cek si Dian mah. Belajar apa? Belajar dengan apa di sini? Dengan kata sama dengan apa?
mengikut. Jadi mengikuti. Nah, berarti wayahnya disiplin itu gini ti urang heula ti guru heula. Kenapa? Karena kita adalah sebagai figur, karena yang harus didisiplinkan adalah anak. Disiplin itu apa? Mengikuti orang, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah nilai kebajikan. Yang positif itu seperti apa ini nilai kebajikan? Kalau di kurikulum Merdeka nilai kebajikannya ya udah pasti adalah profil belajar Pancasila. Hanya 6 profil yang di kurikulum Merdeka kita sekarang. Tapi sebenarnya nilai kebajikan itu banyak sekali, Ibu Bapak. Tuh, ada berapa? Ada 6 institusi. Kalau pelajar profil Pancasila udah tahu, lihat di sana ada yang PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, itu juga semuanya adalah nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan. Ya, nanti ini pokoknya di sini ada banyak, tetapi kita fokusnya untuk pelajar profil pelajar Pancasila kalau di kurikulum Merdeka ini. Tapi sebetulnya tegang rasa, percaya diri itu mungkin masuknya ke nilai-nilai positif. Nah, di sini kita bahas tentang 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku yang tadi yang pertama tadi itu dijelaskan bahwa setiap yang dilakukan itu ada alasan. Ya, perilaku yang dilakukan itu ada alasannya. Ya, nih di sini ada. Kalau kita ingin mempengaruhi orang atau mempengaruhi murid, itu pastinya juga ada di dalam hati murid tersebut adalah ada 3 motivasi perilakunya di sana. Yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh kan kalau ibu ingin mempengaruhi anak untuk nyapu kelas kan ada piket. Kita suka bikin misalkan, lamun teu piket denda, ada hukuman. Nah ini contohnya. Jadi mereka itu melakukan responnya itu adalah karena ada hukumannya, bukan dari dirinya sendiri. Jadi umum dihukum, jadi lakukan itu kontrolnya di sana. Ya. Dan selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga ini. Anak saya seperti itu. Misalkan kalau sudah main diberesin, dikasih uang untuk jajan, misalkan. Itu kan ada dorongan dari sana, dari dirinya sendiri, tetapi ada apanya? Ada imbalannya. Tetap itu bukan dari dirinya sendiri, tetap itu ada ada motivasi dalam eksternalnya. Nah ini yang ketiga harusnya adalah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri dan juga ke anak kita sendiri juga. Apa? Menghargai dirinya sendiri. Disiplin itu artinya menghargai diri kita sendiri sama, atau menghargai orang lain pun sama. Karena saya masih ingat Pak Dadang Subekti kalau nggak salah waktu ke mana Pelabuhan Ratu ya, kan busnya agak terlambat ya. Coba cina, mana disiplin. Saya dengar. Nah, untuk Pak arti disiplin teh. Disiplin cek kurang mah, cek Pak Dadang ini mah ya. Disiplin itu adalah tidak merugikan orang lain. Mana terlambat 10 menit, merugi sahuran, mana mah terugi. Tah mana teh disiplin kita. Kalau saya dengar ingat mah, jadi disiplin menurut Pak Dadang adalah tidak merugikan orang lain. Nah mungkin di sini juga bisa disambungkan di sini karena untuk menjadi disiplin itu adalah orang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan yang tadi. Jadi orang percaya bahwa misalkan kalau belajar di dalam kelas itu harus nyaman, jadi bukan disuruh sok bersihan supaya nyaman, enggak.
tetapi mereka udah sadar diri lah. Jadi lamun di kelas teh, lamun nyaman teh belajar teh, lamun kelasnya bersih. Nah itu harus ada di sana dari awal di sana. Ya, Ibu Bapak. Selanjutnya, saya sudah mempraktekkan keyakinan kelas. Saya sudah pasang di dalam kelas bahwa keyakinan kelas saya itu seperti apa. Keyakinan kelas itu kita bikin dengan anak-anak semuanya. Setiap keyakinan atau kesepakatan lah kalau di sini ya, kesepakatan kelas per kelasnya pasti beda, tergantung dari kelasnya masing-masing keinginannya seperti apa. Di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan apa bedanya kesepakatan atau keyakinan dengan peraturan? Ada? Kesepakatan dari diri sendiri. Kalau kesepakatan mah Kesepakatan itu. dari Kesepakatan itu keyakinannya. ya kesepakatan sama dengan keyakinan. Keluar dari intrinsik diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalau peraturan Itu berdasarkan kesepakatan. ayo Peraturan. perbedaannya peraturan dengan kesepakatan itu aja lah. Biasanya Pak, kalau peraturan suka ada hukuman. Kalau tidak mentaati peraturan suka ada hukuman. Oh, kalau peraturan mah suka ada hukumannya kalau tidak mentaati. Kalau kesepakatan Kalau kesepakatan Pak, biasanya kalaupun misalkan nanti ada hukuman itu atas kesepakatan bersama. tapi ada hukuman juga. Tergantung dari kesepakatannya. Oke, ada yang kalau peraturan itu mau tidak mau diterima ya harus dilaksanakan gitu. oh, peraturan mah mau tidak mau harus dilaksanakan seperti itu. Oke, ada lagi satu lagi. Kalau kesepakatan mah dibuat oleh kedua belah pihak. Oke, Kalau peraturan mah cenderung dibuat oleh satu belah pihak dan yang satu pihak itu harus mengikuti mentaatinya. oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, alhamdulillah. Ibu Haja Neneng, Pak Yayat sudah saling sambung menyambung dan diakhiri dengan Ibu Haja Nung dan jawabannya dijelaskan seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Haja Nung, jawabannya seperti itu bahwa kesepakatan itu adalah datangnya dari dua belah pihak. Ya, kalau kita sebagai guru sepakatnya dengan siapa? Pasti dengan murid. Kita hanya menyepakati apa yang mereka inginkan atau ajukan. Sepakat nggak? Sepakat. Kalau kita misalkan memberikan aturan tanpa mereka sepakati, itu namanya peraturan. Itu bedanya berarti ya. Jadi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu datangnya dari dua belah pihak. Kalau peraturan hanya datangnya dari satu pihak atau yang mempunyai kekuasaan seperti itu. Kalau di sini guru mempunyai kekuasaan karena guru itu sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, oke, alhamdulillah. Nah, coba kita lihat di sini. Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pasti jawabannya adalah Peraturan. keselamatan. Siap ditilang. Oke. Ada ya, kan macam-macam ya. Terus selanjutnya nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat kemarin suatu pandemi? Apa? Keselamatan juga kan semuanya ya. Nah, jadi di sini otomatis bahwa apa yang kita lakukan, apakah kita membuat peraturan atau kita membuat kesepakatan, tujuannya hanya satu, yaitu keselamatan. Kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran, bukan tujuan pembelajaran, tujuan dari pendidikan. Apa? Keselamatan dan kebahagiaan. Itu ke sana. Ya, berarti ini mah keselamatan di dalam kelas. Oke, dilanjut ya.
Nah ini prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas. Ini kelas saya Ibu ada tuh sebagian tiga poin. Yang pertama itu hadir di kelas tepat waktu, itu sepakat mereka. Walaupun harus sering diingatkan. Oh iya, mohon maaf, hampir lupa. Kalau ibu bapak ingin ada perubahan kepada anak didik kita, yang harus kita lakukan yang pertama kalinya adalah konsistennya kita mengingatkan apa yang ingin dirubah oleh kita. Ya. Jadi kenapa kesepakatan itu harus ditulis atau harus ditempel atau di mana, supaya apa? Supaya kita dan anak didik kita ingat terus bahwa kita itu ada kesepakatan supaya kelas kita selamat, seperti itu. Ya, jadi saya di kelas saya itu ada 8 kesepakatan kelas. Mungkin tadi juga banyak yang melanggar, itu adalah kesepakatan nomor 4 dan nomor 6, yaitu tentang apa? Tentang menjaga ketertiban di kelas. Tapi mereka ini sadar, sebenarnya udah sadar, nanti melakukan kesalahan. Itu ada sadar itu, alhamdulillah sudah bisa sadar itu. Ya, nanti kita bikin kesepakatan kelas. Kenapa harus kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Karena kalau kita ingin menanamkan budaya positif, ini adalah awal langkah pertama yang harus kita lakukan. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk membiasakan budaya positif itu adalah ini, kesepakatan. Mungkin kalau sekolah berarti kesepakatan sekolah, yaitu dengan cara apa? Pembuatan visi misi, kan seperti itu, sepakat semuanya. Kalau kelas ya mungkin kesepakatan kelas. Selanjutnya, ini mah nggak usah dibaca lagi ya, karena waktu mungkin ini biar nanti bertanya saja. Ini contoh juga keyakinan kelas. Nah, ibu bapak, ini yang paling penting buat kita semuanya. Agar kenapa? Agar kita bisa mengetahui kebutuhan murid anu mana nu urang teh. Amun murid anu bangor teh kumaha butuh naon manehna teh. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, bukan murid saja, tapi manusia termasuk orang sadayana. Nu kahiji apa? Bertahan hidup. Bapak ibu guru punten, upami aya urang kalih anu bade keluar, terus manehna teh jujur atau jujur sekali, Bapak saya minta izin untuk ke kantin, saya belum makan dari rumah. Mohon dengan sangat izinkan. Itu harus diizinkan. Kenapa harus diizinkan? Karena ini adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Coba contoh anu di video tadi, di mana kayaknya mana masuknya? Si murid itu teh kurangnya di mana? Anu tadi dengan pembelajaran anu tadi, anu video aksi reaksi. Apakah bertahan hidup? Apakah kasih sayang? Atau kekuasaan, power? Atau kesenangan? Atau kebebasan? Ini semuanya ada nanti. Ya, jadi kita bahas satu-satu di sini. Oke, bangga. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Baik kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, orang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa.
Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, kita tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Oke, cukup ya, cukup saja. Oh, baik kan anaknya. Sip. Yakin benar ya? Kamu dekat lapar tuh. Ada di pengadilan Sajayan. Paingan konsumsi nanti heula sapaleun. Pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Tuh penyambutan teh telu Bagaimana mungkin? Ngan paruling ayo menyambut. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan dalam belonging. Sebutan dia. Ya, ini. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Taman siswanya kan? Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, Ibu Bapak, ini adalah 5 kebutuhan dasar hidup. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya adalah makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Minimal yang seperti bullying, itu harus tidak ada karena ini hubungannya dengan yang kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah kekuasaan dan penguasaan. Nah ini di sini Ibu Bapak mohon diperhatikan di sini kekuasaan dan penguasaan itu adalah kalau kita misalkan ini memberikan materi, pemahaman materi kepada anak itu
terus anak itu tidak bisa menguasainya, itu akan menjadi masalah. Kunaon budak teh embung wae belajar jeung urang. Itu contoh. Apa yang salahnya? Ini kemungkinan ada di sini. Adalah kekuasaan dan penguasaan materinya. Mereka itu tidak mengerti materi itu tentang naon, itu nyamu itu materi naon, ceritanya. Jadi kabur. Seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Ini adalah mungkin anak-anak SMP mah perlu ini kebebasan. Jadi seperti tadi aja, Abdi tadi dipanggil anu Bu Dewi tadi tenang main naon tadi teh? Main cai. Itu kan kreatif, mereka teh cai di kantongan, dibatenkeun ka batur, itu kreatif sekali seperti itu. Cuma di sini ada kebutuhan kebebasan mereka itu. Jadi mereka teh bosan belajar di kelas atau bosan uang guru misalkan seperti itu. Jadi daripada uang guru main air aja itu seperti itu. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah ini kalau kesenangan mah mungkin udah pada tahu bahwa saya seperti yang tadi saya bilang bahwa saya terinspirasi kalau pendekatan anak itu ke Pak Haji Iwan itu karena lihat kalau dengan humor itu senang, mereka senang. Sesulit apapun pembelajaran kita, pasti mereka akan dapat mengikutinya. Kalau diawali dengan rasa senang. Nah, saya untuk belajar bahasa Inggris, saya tanamkan rasa senang dulu saja. Untuk belajar bahasa Inggris itu aja dulu. Mau materi sampai atas atau sampai tengah atau sampai sedikit pun, kalau senang, itu pasti akan diikuti oleh mereka. Dari sana dulu, kita mulai. Selanjutnya, ini cara penanganan murid. Nah ini yang penting juga. Kalau tadi lima kebutuhan dasar hidup, kalau sekarang mungkin adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, oke. Di sini adalah ada kata restitusi. Coba Bu Yoyo dibacakan restitusi itu apa? Dibaca. Mohon dibaca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cekap, terima kasih. Coba saya mau tanya kepada Ibu Yoyo kembali karena sudah membacakan. Bu Yoyo pernah menangani siswa yang bermasalah tidak? Sering. Masalahnya apa? Contoh satu aja. Pasti banyak. Ya. Termasuk ini yang akan saya tanyakan, ketika anak melakukan tawuran berarti ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi ya. Siap. Kira-kira menurut Mister T di anak yang suka tawuran, kira-kira kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa? Oke, siap. Sebetulnya sekarang mah Bu Yoyo nggak usah nanya lagi. Kenapa? Karena Bu Yoyo sudah tahu ada 5 kebutuhan dasar hidup. Kalau tawuran, biasanya kalau ada kata tawuran berarti berkelahi kan ya? Kebutuhan dasar apa? 1, kasih sayang kurang berarti. 2, apa lagi? Kebebasan. Bisa. Itu kurang makan mah. Kalau bertahan hidup enggak masalah juga. Oke, kesenangan ya. Mungkin seperti itu Bu ya. Jadi mungkin di sini caranya kita memperlakukan anak teh, urang teh geus tahu mereka itu salah. Tapi kudu kumaha carana supaya mereka itu sadar atas kesalahan dan kedepannya mereka tidak mengulangi kesalahan hal yang sama seperti itu. Mungkin di sana. Ini adalah sifat dari restitusi di sini. Jadi di sini restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan. Kan tadi dibilang bahwa misalkan setiap perilaku manusia itu tidak terlepas dari pasti ada tujuan. Nah, kita posisinya yang mana? Kurang besar Pak. Kurang besar. Bisa nomor hiji nah, sama hiji ada 1000 kita Alfi. Siap. Bade
Biasanya. Ya udah, kita bacakan dulu aja ya. Coba lihat di sini. Restitusi 5 posisi kontrol. Seperti tadi di awal kita sudah melakukan kontrol kan ya, kontrol supaya kita tidak bisa kita bisa membuka kontrol mereka atau kontrol itu seperti itu. Ya, oke selanjutnya lihat. Di sini ada tipe posisi kontrol orang di mana? Apakah semuanya baik atau apa yang paling baik yang mana? Nomor 1, tipe penghukum. Penghukuman biasanya seperti ini. Ada kata-katanya. Kalau kamu tidak melakukan ini, ibu akan seperti itu. Itu penghukum pasti. Nah, orang siapa mau bernilai, mana itu asup palas, banyak mau bernilai. Itu kan ya. Itu ancaman kan, penghukum pasti ada ancaman seperti itu. Apakah murid akan berubah? Akan. Nah itu pasti seperti itu. Ada ya seperti itu. Akan tapi Sering orang penghukum. oke, akan berubah. Tapi akan ada nggak siswa yang tidak akan berubah? Ada. Seperti itu. Pasti. Nah berhubungan orang seperti itu. Akhirnya kebal. Nah dihukum aja jadi kebal. Nah, seperti itu. Betul. Karena mungkin seperti ini, seperti vaksin aja ya. Kita kan kalau disuntik, ayo disuntik kan jadi kebal banyak kita seperti itu. Ya. Nah ini tipe penghukum. Saya pernah melakukan tipe penghukum. Ya, masih dilakukan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Mungkin ini Bu Yoyo tipenya. Benar nggak? Bu Yoyo benar suka gini? Cik atau si karunya kalau mana? Udah oke, asal kalau saya dengar karunya itu apa? Kan gitu ya, suka mana karunya itu kan membuat mereka itu merasa bersalah sebenarnya mah. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Siap, oke. Nanti kita jawab bersama-sama, kita jawab. Saya tidak bisa menjawab, tapi ibu bapak nanti bisa menjawab sendiri. Ya, di sini berarti kebutuhan dasar apa yang perlu kita push atau kita kontrol di sana. Ketiga, ini tipe Pak Haji Iwan Ridwan. Teman, biasanya, ayolah, jeng bapak, kayak ku bapak misalkan di buruhan naon atau piraku kalinya ke bapak apa kumaha seperti itu. Di sini apa teman itu? Cuman kelemahan posisi teman adalah anak tidak akan nyaman dengan guru yang lain. Nah seperti itu. Gini pandemi ya betul. Misalkan contoh tipe teman seperti itu boleh. Ya. Ke pandeminya nyaman anak-anak itu, tapi ke guru yang lain enggak. Itu tipe teman contohnya. Ya. Selanjutnya, kontrol posisinya itu adalah tipe pemantau. Tidak, tapi biasanya kalau tipe pemantau itu, ya mungkin saya juga pemantau. Tapi awalnya harus ada kesepakatan dulu. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan salah? Lamun kieu mana kudu kumaha? Seperti itu kan kalau dipantau. Mereka yang yang melakukan salah, mereka juga yang sadar. Enggak ada hukuman seperti itu. Tapi tipe pemantau juga mungkin ada kelemahannya. Kelemahan pemantau adalah kalau anaknya anu rada noyot, tah sekedar itu mah sekedar kesel. Dan selanjutnya adalah ini yang favorit adalah manajer. Favorit di guru penggerak ini kebanyakan jawabannya favoritnya ini manajer. Tapi menurut saya semua tipe harus dilakukan tergantung dari muridnya atau siswanya. Gak mungkin kita melakukan tipe manajer pukul kalau budaknya terus parah, atau kita gak mungkin kita ke tipe penghukum. Nah jadi orang itu perlu bisa memposisikan diri. Murid gimana perlu bisa jadi tipe penghukum ya orang. Contohnya tipe penghukum yang kuat, Rojali kuat sama dia hukuman orang kayak dah boleh cuek itu
Tapi ada perubahan seperti itu. Namun kalau orang di tipenya misalkan teman, bahaya, rujak. Nah seperti itu. Jadi tapi yang posisi yang paling mantap itu adalah manajer sebetulnya. Cuman kalau manajer di sini langkah yang ibu bapak perlukan itu semakin lebih banyak atau energinya akan semakin lebih tinggi karena perlakuannya yang manajer. Kalau manajer kan dari sebelah arah kita masuknya. Beda lagi dengan penghukum misalkan pembuat merasa bersalah seperti itu bedanya. Ya kita lanjutkan saja. Selanjutnya sudah ini Atau monitor dan 5 posisi manajer. ini contoh-contohnya ada Bu. Coba tipe apa ini? Ya. Buku. Tipe apa? Sini kamu. Push up. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Ih, mesti. Saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar Membuat merasa bersalah. Enggak itu ya. Kamu terlambat. Sana, kamu keliling lapangan Nah, basket. itu kuncinya di sana. saya harus ke lapangan basket. Kenapa? Contoh ada pertanyaan di sana. Kamu tolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Jangan buat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada Ini dampaknya. ketika guru berada pada posisi penghukum adalah Denda. cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah ini yang membuat merasa bersalah. Sama kejadiannya sama terlambat. Cuma penanganannya beda Bu. Naren, Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Masuk. Jalin. Naren, Kemarin
Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Saya boleh beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Macet. Dalam si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kamu? Iya kamu. Jaren. Naren. Naren. Si Naren teh salahnya kami kelas salah pamah. Kamu di guru sahabatnya. Mudah-mudahan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus masuk sekolah nih. Iya, betul. Saya harus berjam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat saja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini segala macam. Naren dari masih Iki. Aduh, gimana? Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri dan orang lain mungkin ya Bu. Naren setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira kamu bersama aja Jadi Naren akan setiap malam bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang terima kasih. Sekarang kembali ke kelas
yang situasinya. idealnya, yang ideal. Lagi paparan mah manajer. Manajer ya, semuanya ada di manajer ya. Ya. Oke, berarti emang semuanya juga yang dilakukan di CGP itu kebanyakan memilihnya adalah tipe manajer. Kita lanjutkan Ibu Bapak. Ini terakhir tentang materi kita adalah segitiga restitusi. Yang tadi kan restitusi tipe 5 tipe kontrol ya, restitusi itu. Diulangi, restitusi itu apa tadi Pak? Supaya apa tuh? Supaya kembali lagi. Oke, supaya mereka menyadari kesalahannya dan kembali kepada kelompoknya ya, yang menjadi lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, jangan lupa itu Ibu Bapak. Di sini ada segitiga restitusi. Mungkin ini adalah contohnya biar lebih cepat. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus dijalankan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti apa menstabilkan identitas itu? Contohnya, kalau kita yang tadi seperti tadi itu, kita manggil orang atau murid yang bersalah. Tadi saya mendengar Pak Eman itu sudah melakukan segitiga restitusi yang tahap awal, menstabilkan identitas. Tapi mungkin Pak Eman belum tahu itu namanya apa ya. Tapi sudah dilakukan sama Pak Eman itu. Yaitu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa misalkan. Jadi kesalahan kamu itu bisa ditolerir, cuman ada kata itunya mungkin seperti itu. Ya. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di sini seperti tadi setiap perilaku mempunyai alasan atau tujuan. Jadi kita tanyakan, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Naon sih? Kunaon semuanya itu jadi gitu? Itu adalah validasi tindakan. Ya, jadi misalkan kesalahannya kesiangan tadi, kita stabilkan aja, gak apa-apa kesiangan, dia wajar, juga suka kesiangan kan misalkan seperti itu. Awalnya seperti itu. Tapi setelah itu apa? Kedua, ditanyakan, tapi ibu mau tanya alasan kamu kesiangan apa? Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Nah di sini adalah tahapan yang harus kita lalui adalah menanyakan, coba kalau kamu kesiangan, apa yang kamu dapatkan rugi atau tidak? Seperti itu. Terus keyakinan mana yang telah kamu langgar? Ya, Ibu Bapak, untuk contoh yang terakhir, mungkin ini saya videonya ada contoh yang saya lakukan terhadap anak didik saya. Ini penerapan segitiga restitusi. Rijal apa? Rebutan pasal apa? Rebutan pasal. Oke, cukup Ibu Bapak sekedip abdi. Ya, oke, Bapak Ibu, untuk tugas terakhir, Bu Enda mohon bantuannya Bu Enda. Siap. Yang tadi saya berikan kepada Bu Enda, di sana ada pertanyaan dari saya. Mohon di-share di grup Bu Enda. Yang tadi, yang 2.
Yang pertama ada pertanyaan ya. Pertanyaan tadi saya minta dijawab oleh teman-teman semuanya. Di share dua yang dua tadi, diteruskan ke grup SMP. Ya, linknya ke grup SMP. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu Bapak guru hebat semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi amal atau ilmu yang berkah buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.